Oke, tahun ini rada unik ya, karena sampai sekarang pas video ini dibuat, iPhone 16 masih belum bisa dijual di Indonesia. Yang berarti kali ini gue punya waktu yang lebih lama buat pakai iPhone 15 Pro Max. Jadi gue udah pakai iPhone 15 Pro Max ini selama 1 tahun terakhir, bahkan udah lebih dari setahun. Dan kali ini gue mau share ke kalian review update dari iPhone 15 Pro Max. Pengalamannya gimana, battery health-nya udah berapa, dan beberapa fitur yang sering gue pakai dan yang jarang gue pakai di iPhone ini. So, buat teman-teman yang mungkin berencana buat ganti ke iPhone 15 Pro Max di tahun 2025 ini, semoga pertanyaan kalian bisa terjawab lewat video kali ini. Oke, selama ini kayaknya gue pernah mention juga, gue selama ini selalu pakai iPhone yang tipe Pro. Karena gue suka ukurannya compact dan secara fitur juga lebih bagus. Tapi di iPhone 15 kali ini gue cobain iPhone 15 yang tipe Pro Max. Kalau ditanya nyesel atau enggak pakai iPhone yang tipe Pro Max, kayaknya setelah gue coba, gue lebih cocok pakai iPhone yang tipe Pro Max deh. Memang kadang iPhone 15 Pro Max ini berasa gede banget sih. Apalagi kalau pas taruh di kantong, terus naik motor, takut banget ketekuk. Tapi iPhone tipe Pro Max ini memang kasih experience yang lebih oke dalam banyak hal. Yang nanti bakal gue jelasin lebih lanjut di video kali ini. Selain itu, walaupun udah lebih dari setahun, warna natural titanium ini menurut gue tetap cakep banget sih sampai hari ini. Tetap kelihatan mewah gitu. Apalagi ditambah sama frame titaniumnya juga yang bikin minim banget nempel sidik jari. iPhone 15 Pro Max ini jadi tetap kelihatan cakep dari berbagai sisi. Soal build quality juga bagus, sampai hari ini iPhone 15 Pro Max gua untungnya masih mulus, nggak ada penyoknya juga. Tapi ini untuk setiap orang bisa berbeda ya. Ada juga case-nya gue lihat orang yang udah pakai iPhone 15 Pro Max selama setahunan, terus juga ada lecetnya, ada penyoknya. Jadi ya sebenarnya iPhone tipe apapun juga pakainya harus hati-hati. Frame titanium ini juga menurut gue sedikit banyak membantu supaya lebih scratch resistant dibandingkan stainless steel yang dulu. Kalau penggunaan normal sehari-hari, frame titanium ini udah aman banget sih, nggak akan gampang tergores. Tapi ya bukan berarti nggak bisa tergores ya, cuma lebih susah buat tergores. Nah, seperti yang kita tahu, seri iPhone 15 ini adalah seri iPhone pertama yang pakai USB-C. Dan walaupun ya ini sebenarnya cuma ganti port yang lebih umum aja sih, tapi sekarang untungnya buat user adalah bisa pakai lebih banyak opsi aksesoris. Karena kebanyakan aksesoris HP juga pakai USB-C. Mau pakai power bank, USB-C hub, kabel data, SSD. Karena udah USB-C, iPhone ini jadi lebih fleksibel buat pakai aksesoris mana aja. Yang penting sama-sama USB-C. Jadi kalau kalian lagi di mana gitu kan, terus lupa bawa charger, nah kalian nggak harus cari user iPhone lain, tapi bisa pakai kabel charger mana aja, yang penting sama-sama USB-C. Oh ya, buat kalian yang mau rekam video dengan kualitas paling bagus dengan ProRes Lock terus 60 fps, kalian juga harus pakai SSD yang USB-C buat simpen filenya. Jadi memang USB-C ini walaupun simple, tapi bikin iPhone kalian jadi lebih bisa dipakai di aksesoris mana aja. Sekarang berarti device gue yang masih menggunakan port Lightning jadi tinggal satu, yaitu ini. AirPods Max. Memang AirPods Max ini udah ada yang tipe USB-C-nya sih, tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, alasan gue tetap pakai yang Lightning ini adalah karena AirPods Max tipe Lightning ini masih jadi satu-satunya AirPods Max yang bisa pakai kabel Lightning 3,5 mm kayak gini. Kalau yang USB-C itu cuma bisa dipakai secara wireless aja. Jadi walaupun portnya masih Lightning, tapi secara fungsi menurut gue lebih unggul dari yang USB-C karena bisa pakai kabel. Mungkin nanti Apple bisa bikin kabel audio buat yang USB-C, tapi untuk saat ini buat AirPods Max yang paling baru itu opsinya cuma wireless. Nah, balik lagi ke iPhone 15 Pro Max, selain ada USB-C yang baru pertama kali diperkenalkan di seri iPhone 15, kalau kalian ingat, iPhone 15 Pro Max ini juga jadi iPhone pertama yang ada action button. Mungkin fitur ini bisa dibilang termasuk ke kategori salah satu fitur iPhone 15 Pro Max yang makin lama itu makin jarang gua pakai. Memang makin kesini fiturnya udah lebih banyak sih dibandingkan pas pertama kali dirilis. Bisa nyalain mode silent, mode fokus, buka kamera, translate, dan sebagainya. Tapi gue masih rada susah buat ketemu alasan kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu itu harus lewat action button dulu. Kalau dari pengalaman gue pakai iPhone 15 Pro Max ini sekitar 1 tahun terakhir, fitur yang menurut gue cocok banget ada di action button tuh ada 2, yaitu buat nyala atau matiin mode silent, dan satu lagi buat buka kamera. Kalau mode silent ya membantu sedikit lebih cepet lah buat nyalain mode silent. Dan action button yang buat kamera itu juga sedikit membantu, jadi bisa sekali buka kamera langsung kamera depan, atau langsung mode video, terus bisa langsung mode portrait, jadi nggak harus ke aplikasi kamera dulu, terus swipe secara manual. Tapi menurut gue action button ini tuh fungsinya kayak buat solve atau menyelesaikan masalah yang sebenarnya nggak susah gitu. Bahkan kebanyakan dari fitur-fitur yang ada di action button ini bisa kalian pakai juga dari control center. Mode fokus bisa dari control center. Nyalain flash juga bisa dari control center. Terus voice memo juga bisa, dan translate pun juga bisa dari control center. Jadi menurut gue action button ini fungsinya buat bantu mengurangi 1 atau 2 steps dari hal yang sebenarnya nggak susah. Makanya makin lama gue pakai iPhone 15 Pro Max ini, action button ini jadi tombol yang paling jarang gue pakai.
Plus karena posisinya juga di bagian kiri, rada atas, dan gue seringnya pakai HP di tangan kanan, menurut gue lebih gampang buat buka control center dibandingkan harus tekan action button. Mungkin teman-teman yang pakai iPhone 15 Pro ada yang punya pendapat yang berbeda, mungkin ada yang justru sering pakai action button yang nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya buat gue pribadi, action button ini fungsinya nggak terlalu kepake sih. Nah, hal lainnya yang gue suka dari iPhone tipe Pro Max kali ini adalah layarnya. Enaknya tipe Pro Max buat nonton ukurannya nyaman banget, buat main games juga oke banget. Secara spesifikasi ya layarnya sama dengan yang tipe Pro biasa, sama-sama 120Hz, brightness-nya juga sama, pixel per inch-nya juga sama. Tapi ukuran layar 6,7 inci ini buat sehari-hari bikin pengalamannya lebih nyaman sih. Plus karena bezelnya juga tipis, gambar yang ditampilkan di layar jadi kelihatan lebih bagus gitu, lebih maksimal juga karena nggak ada bezel yang mengganggu. Buat teman-teman yang suka ukuran layar yang lebih besar, tipe 15 Pro Max ini bisa cocok banget karena layarnya bagus buat berbagai kebutuhan. Plus bezel yang tipis juga bikin ngapain aja jadi kelihatan lebih cakep. Nah, salah satu kelebihan kalau teman-teman pakai iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max adalah kalian juga bisa pakai fitur-fitur yang ada di Apple Intelligence. Tapi ini juga menurut gue salah satu fitur yang sehari-hari tuh jarang banget dipakai. Kalau dari pengalaman gua, fitur yang lumayan kepake itu ada Siri dengan animasi baru, dan ya rada lebih pinter juga sih dari sebelumnya, sama Writing Tools buat yang berhubungan sama teks. Dua fitur Apple Intelligence ini lumayan membantu walaupun bukan fitur yang gua pakai setiap hari. Tapi fitur-fitur yang berhubungan sama gambar kayak misalnya Image Playground atau Genmoji, ini fitur yang sejak dirilis cuma gua pakai pas awal dirilis doang. Abis itu udah nggak pernah dipakai lagi. Memang fitur ini fitur yang nice to have sih, kayak misalnya Image Playground bisa buat gambar animasi 3D, bahkan dari galeri foto pun juga bisa. Terus Genmoji bisa buat seru-seruan juga, buat bikin emoji yang serandom mungkin. Tapi ini tuh fitur-fitur yang jarang banget kepake buat gua. Setelah gue coba buat gambar atau Genmoji beberapa kali, akhirnya gue juga udah nggak pernah pakai lagi. Makanya kadang gue juga ada ketemu orang yang komen di kolom komentar itu yang bilang kayak, aduh sayang banget ya iPhone-nya belum dapat Apple Intelligence. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang pakai iPhone 15 yang sedikit lagi dapat Apple Intelligence. Tapi menurut gue ya nggak usah terlalu dipusingin sih, karena fitur-fitur ini juga bukan fitur yang bakal penting banget atau kepake banget setiap hari. Gue rasa fitur Apple Intelligence yang mungkin bisa lebih kepake buat banyak orang adalah fitur Clean Up buat hapus objek dari foto kalian. Yang sebenarnya gue yakin banyak opsi aplikasi third party juga yang bisa pakai fitur hapus objek kayak gini. Tapi fitur Apple Intelligence lainnya menurut gue bukan alasan yang tepat buat upgrade ke iPhone ini. Tapi kelebihan dari iPhone yang bisa pakai Apple Intelligence menurut gue justru ada di spesifikasinya yang udah di-upgrade. Salah satu upgrade utamanya ada di RAM-nya sekarang udah 8GB, jadi sejak 15 Pro ke atas, termasuk seri iPhone 16 juga semua RAM-nya udah 8GB. Upgrade spesifikasi ini menurut gue lebih penting sih daripada Apple Intelligence sendiri. Dan ngomong-ngomong soal spesifikasi dan performa, iPhone 15 Pro Max ini udah oke banget buat gue. Dengan chip A17 Pro yang salah satu keuntungannya, lebih powerful buat main games yang lebih demanding, yang butuh performa tinggi. Jadi buat kalian yang suka pakai iPhone buat main games, iPhone 15 Pro Max ini bisa jadi pilihan yang oke. Tentu saja suhunya bisa lebih panas ya kalau main games berat dalam waktu yang lama. Tapi kalau dari use case sehari-hari gue sendiri, buat sesekali main games, buka tutup apps, buka beberapa aplikasi, foto video, iPhone ini udah cukup banget. Ngomong-ngomong games kayak SimCity ini salah satu games yang sering gue mainin. Walaupun kelihatannya bukan game yang gimana banget, tapi game ini tuh salah satu games yang bisa bikin iPhone-nya panas loh, walaupun belum main terlalu lama. Karena grafiknya bagus dan game ini detail banget. Jadi walaupun spesifikasinya udah lebih tinggi, bukan berarti iPhone ini nggak bisa panas waktu main games ya, terutama untuk games yang berat ataupun main games dalam waktu yang lama. Next, gue juga mau share gimana nih battery health dari iPhone 15 Pro Max ini setelah digunakan lebih dari setahun. Sejujurnya, gue bukan tipe orang yang suka ngecekin battery health iPhone karena ya biasanya angkanya itu bukan angka yang enak dilihat sih. Dan gue sendiri pun juga tipe usernya yang pakai aja, mau cas ya ngecas aja, nggak usah pusingin soal battery health. Tapi untuk di video kali ini gue akan cek battery health-nya dan gue akan share ke kalian battery health dari iPhone 15 Pro Max setelah 1 tahun. Jadi battery health-nya sekarang adalah 87% dengan cycle count 518 sejak dipakai dari Oktober 2023. Bener kan angkanya itu nggak enak dilihat? Tapi gue mau meluruskan beberapa hal karena topik soal battery health ini biasanya selalu jadi pembicaraan buat para user iPhone karena banyak yang takut battery health-nya turun. Nah, gue pakai contohnya dari iPhone 15 Pro Max gue sendiri. Walaupun battery health-nya sekarang 87%, bukan berarti baterainya jadi boros banget loh. Bahkan iPhone ini masih bisa gue pakai seharian. Kalau misalnya nggak butuh iPhone-nya buat syuting video, atau lagi nggak buat konten pakai iPhone. Kalau penggunaan normal sehari-hari, 87% ini baterainya masih kuat banget buat seharian. Walaupun pas sudah malam sisa baterainya itu udah nggak sebanyak dulu, jadi jangan terlalu dipusingin soal battery health.
Selain itu, gue sendiri juga termasuk heavy user karena iPhone ini sering banget gue pakai untuk berbagai aktivitas. Kadang gue pakai buat foto-fotoin acara, terus juga buat konten dari iPhone. Bahkan iPhone-nya juga kadang harus nyala terus layarnya karena mau divideoin. Terus main games juga iya. Jadi ini bisa berbeda tergantung penggunaan kalian. Tapi karena iPhone tipe Pro Max itu baterainya juga lebih besar, jadi biasanya bisa gue pakai juga dengan lebih lama. Buat teman-teman yang pakai seri iPhone 15, sekarang battery health-nya udah berapa nih? Coba share di kolom komentar ya. Next, kalau soal kamera, gue pribadi suka banget kamera dari iPhone 15 Pro Max ini. Bahkan dibandingkan 13 Pro ke 14 Pro, terus 14 Pro ke 15 Pro, menurut gue kamera iPhone 15 Pro Max ini paling terasa peningkatannya dari segi warna, kontras, sharpness. Menurut gue iPhone 15 Pro Max ini kameranya udah oke banget. Gue sendiri udah foto ribuan kali pakai iPhone 15 Pro Max. Bahkan dalam beberapa bulan pertama, gue juga udah foto ribuan kali pakai iPhone ini karena gue suka banget kameranya. Nah, seperti yang pernah dibahas juga di video review iPhone ini yang pas awal-awal, peningkatannya juga dari segi low light lebih bagus, noise-nya lebih sedikit, terus flare lensanya juga walaupun masih ada, tapi udah mending dibandingkan iPhone-iPhone sebelumnya. Untuk foto menurut gua kameranya ya udah oke banget sih. Oh ya, apalagi ditambah ada 5x telefoto buat iPhone 15 Pro Max, ini langsung jadi salah satu focal length favorit gua. Bahkan dibanding focal length sebelumnya yang 3x, dari pengalaman gua focal length 5x ini justru lebih kepake. Karena kalian bisa ambil foto dengan lebih close up secara signifikan dibandingkan 1x atau 2x dan hasilnya pun juga bagus. Gue sendiri juga sering banget pakai 5x telefoto ini dan hasilnya nggak mengecewakan. Apalagi kalau teman-teman kombinasiin foto dari kamera ini dengan format ProRAW itu makin mantap lagi. Dengan format ProRAW, gue bisa edit fotonya di Adobe Lightroom dengan lebih fleksibel. Teman-teman bisa cek aja di Instagram gue, banyak foto yang gue upload itu pakai kamera iPhone 15 Pro Max ini dan diedit di Adobe Lightroom. Nggak cuma soal foto, untuk video juga kameranya masih bagus banget untuk standar saat ini. Apalagi di situasi yang lightingnya bagus, warnanya bagus banget. Plus stabilisasinya juga bisa diandelin walaupun cuma handheld. Tapi seperti yang pernah gue mention juga di salah satu video soal iPhone ini, handheld itu bukan berarti asal pegang iPhone-nya terus langsung otomatis stabil ya, tapi ada triknya. Teman-teman bisa belajar dari cara handheld kamera yang benar. Nah, cara yang sama itu kalian pakai juga ke iPhone. Nanti hasilnya bisa stabil tanpa perlu alat tambahan. Terus kalau teman-teman mau pakai iPhone-nya buat video dengan lebih profesional, lebih diseriusin lagi, kalian juga bisa pakai format ProRes Lock supaya bisa kalian warnain sesuai dengan look yang kalian mau. Cuma perlu diingat aja, untuk syuting video ProRes Lock ada dua hal yang perlu teman-teman perhatiin. Yaitu yang pertama, kalian bisa color grading atau enggak. Karena warna video ProRes Lock itu bakal butek kayak gini, nggak ada warnanya. Jadi kalian juga harus ngerti cara editnya. Dan yang kedua, kalian juga butuh storage iPhone yang banyak. Karena file video ProRes itu bakal cepet banget makan storage iPhone kalian. Overall, dari pengalaman lebih dari setahun terakhir pakai kamera iPhone 15 Pro Max ini, menurut gua kameranya paling oke. Bukan karena ini lebih baru dibandingkan yang lain kayak 14 Pro atau 13 Pro, tapi peningkatannya itu membantu banget dan gue juga jadi suka banget foto dari kamera iPhone 15 Pro Max ini. Buat teman-teman yang suka buat konten pakai iPhone, menurut gue iPhone 15 Pro Max ini masih bisa gue rekomendasiin sih sampai hari ini. So, itu dia review update dari iPhone 15 Pro Max setelah penggunaan lebih dari 1 tahun. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian masih berminat buat ganti ke iPhone 15 Pro Max di tahun 2025 ini atau enggak? Atau buat teman-teman yang selama ini udah pakai seri iPhone 15 Pro, gimana pengalamannya? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!